Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali di pertemuan yang terakhir, yaitu tentang mata kuliah manajemen pembiayaan syariah. Nanti kita akan bahas pembiayaan sindikasi pada bank syariah itu kayak apa, modelnya seperti apa, perhitungan marginnya gimana. Nah, nanti kita akan bahas sama-sama ya. Baik teman-teman, sebelum kita mulai mata kuliah ini, kita awali dengan membaca surat Al-Fatihah. Ala niyatina wa ala niyatikum bi barakati surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina. Amin. Baik, terima kasih teman-teman. Semoga dengan bacaan surat Al-Fatihah tadi kita akan mendapatkan keberkahan tersendiri dalam mengikuti perkuliahan manajemen pembiayaan syariah ini. Nah, teman-teman, sebenarnya pembiayaan sindikasi di bank syariah, kalau untuk bank-bank yang BUMN ya teman-teman, ini sebenarnya sudah ke sana sih ya. Sudah terjadi. Kenapa? Ya karena bank-bank syariah di Indonesia, khususnya bank-bank BUMN ini sudah melebur jadi satu, namanya Bank Syariah Indonesia, yang awalnya adalah dari Bank Syariah Mandiri, kemudian Bank BRI Syariah, Bank BRI Syariah gitu. Nah, nggak apa-apa, tapi ini kita bahas. Tentu sindikasi ini kan tidak hanya di nasional saja, bahkan bisa di tingkat internasional gitu. Baik teman-teman, jadi pembiayaan sindikasi ini dapat jadi salah satu strategi teman-teman dalam untuk mendongkrak aset industri perbankan syariah supaya aman gitu. Apalagi kalau yang dibiayai ini memang terdapat yang namanya legal lending limit atau BMPK, batas minimum pemberian kredit gitu. Nah, maka untuk mengantisipasi itu dibutuhkan pembiayaan bareng-bareng, misalnya gitu. Nah, inilah namanya pembiayaan sindikasi syariah. Nah, sebenarnya apa sih pembiayaan sindikasi syariah itu? Jadi gini, pembiayaan sindikasi syariah itu adalah pembiayaan yang diberikan oleh dua atau lebih bank begitu, atau lembaga keuangan syariah dengan persyaratan dan kondisi yang sama, menggunakan dokumen yang sama, dan diadministrasi oleh agen yang sama gitu. Intinya gitu ya. Jadi pembiayaan yang diberikan oleh dua atau lebih bank lembaga keuangan syariah. Nah teman-teman, jadi kalau melihat di fatwa DSN MUI ya, di nomor 91 garing DSN MUI garing 4 garing 2014 ya, di sana ada pengertian sindikasi syariah ya, nomor 91 ya, mana nomor 91 tahun 2014. Nah, tentang ini. Nah, di sana ada tentang pembiayaan sindikasi. Jadi disebut juga at-tamwil al-masrifi al-mujamma'. At-tamwil al-masrifi al-mujamma'. Nah, apa itu pembiayaan itu? Nah, pembiayaan sindikasi itu adalah sebuah akad antara beberapa lembaga keuangan, baik antar sesama lembaga keuangan syariah maupun lembaga keuangan syariah dengan konvensional ya. Jadi bisa syariah sama syariah atau syariah dengan konvensional. Nah, ini dalam rangka membiayai proyek tertentu secara bareng-bareng, secara bersama-sama. Nah, ini kelihatan banget kan ya, bank syariah dengan bank syariah gitu ya, atau bank syariah dengan bank konvensional, bisa terjadi. Nah, ini sindikasi syariah gitu. Oke, kita coba lihat aspek syariahnya gimana. Nah, kalau lihat definisi tadi, ini kan berarti ada dua bank ya, ada dua bank syariah yang berpartisipasi dalam satu fasilitas pembiayaan gitu ya.
yang akan diberikan kepada calon nasabah. Nah, maka ada kerjasama antara bank-bank peserta sindikasi yang dapat diwujudkan melalui pembiayaan yang namanya musyarakah. Ya, pembiayaan musyarakah. Jadi kalau pembiayaan musyarakah itu kan pembiayaan bareng-bareng gitu ya. Nah, di sini bisa dilihat, kalau sesuai rukun musyarakah. Sesuai rukun musyarakah itu kan ada 3. Yang pertama harus ada peserta sindikasinya itu. Ya, bank-bank peserta sindikasi. Jadi ada bank-bank yang melakukan kesepakatan untuk memberikan pembiayaan sindikasi kepada suatu nasabah. Gitu. Nah, kemudian yang kedua harus ada kesepakatan dalam akad itu sendiri. Kesepakatan dalam akad ini adalah kesepakatan para bank peserta sindikasi yang harus dituangkan dalam suatu akad musyarakah atau sindikasi. Gitu, ada akadnya. Kemudian yang ketiga adalah kerjasama dalam fasilitasi pembiayaan. Jadi para peserta sindikasi, bank-bank yang terlibat itu melakukan kerjasama dalam suatu objek, yaitu pemberian fasilitas pembiayaan syariah kepada nasabah. Nah, maka biasanya teman-teman, ini menggunakan yang namanya jenis musyarakahnya adalah musyarakah al-inan. Kenapa kok pakai al-inan gitu ya? Musyarakah al-inan. Karena dari pengertian musyarakah al-inan itu sendiri kan kontrak antara dua pihak atau lebih, di mana setiap pihak itu memberikan satu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Dia kasih dana, dia juga bekerja kan gitu. Nah, maka ini memang pada umumnya sih ya aplikasinya ini fleksibel. Jadi pembiayaan syariah sindikasi ini menerapkan yang namanya musyarakah al-inan. Nah, kalau madzhab Maliki, madzhab Syafi'i gitu ya, pembagian keuntungan ini harus proporsional sesuai dengan porsi dana yang ditempatkan di masing-masing peserta sindikasi. Nah, kalau madzhab Hanafi atau madzhab Hambali ini membolehkan ya pembagian keuntungan ini berbeda sepanjang ditentukan dalam akad musyarakah itu sendiri. Jadi termasuk dalam pembagian kerugian ya, ulama ini sepakat bahwa kerugian ini harus dibagi secara proporsional terhadap porsi dana masing-masing peserta juga gitu. Oke, selanjutnya adalah ketentuan-ketentuan dalam pembiayaan sindikasi bank syariah. Nah, kalau melihat fatwa DSN MUI nomor 91 garing DSN MUI garing 4/2014 tentang pembiayaan sindikasi ini ada ketentuan-ketentuannya teman-teman yang harus diikuti oleh para pelaku bank syariah pada saat melakukan pembiayaan sindikasi. Nah, adapun ketentuan-ketentuannya ada 3. Yang pertama adalah ketentuan tentang akad antar sesama peserta sindikasi. Akad antara sesama peserta sindikasi ini bisa berupa macam-macam teman-teman. Ada bisa akadnya misalnya mudharabah ya. Mudharabah. Bisa juga pakai musyarakah ya. Banyak pilihan. Bisa juga pakai wakalah juga. Bisa. Ya. Kenapa bisa pakai akad mudharabah? Jadi akad antar sesama peserta sindikasi ini, jadi peserta ini para peserta ya, para bank itu tadi sebagai pihak yang menyertakan modal sahibul mal dan pihak mudharib atau leadernya, ketuanya yang akan nanti menjalankannya itu. Jadi pihak leader ini hanya menyertakan modal dalam bentuk keahlian saja, keterampilan usaha, tidak ikut berpartisipasi dalam penyertaan modal. Bisa jadi antar bank. Misalnya ada 4 bank, yang 3 bank ini memberikan modal, yang satu hanya sebagai leader, dia nggak menyertakan modal, bisa, maka itu menggunakan akad mudharabah gitu. Atau pakai akad musyarakah. Nah, kalau akad musyarakah ini peserta dan leader yang jadi mudharib, yang jadi ketuanya tadi, ketua banknya nanti ikut berpartisipasi dalam pengumpulan modal semuanya, rasulmalnya ikut. Dan di antara syarik ini nanti ditunjuk melalui kesepakatan sebagai leader. Ya, jadi semua bank, misalnya ada 4 bank, masing-masing mengumpulkan modal, tapi
mereka bersepakat menunjuk satu bank untuk sebagai leader yang berhak juga nanti memperoleh pendapatan atau penghasilan tambahan dengan akad tersendiri, ya, karena kedudukannya sebagai pengelola. Gitu. Selanjutnya adalah akad antara entitas sindikasi dengan nasabah. Nah, ini. Oh, belum ya, yang wakalah belum ya tadi. Sorry. Nah, kalau wakalah, ya tadi musyarakah sudah menunjuk leader kan. Kalau wakalah ini wakalah ini nanti beda lagi ya. Kalau wakalah ini peserta sebagai muwakil dan leader. Ya, ini nanti peserta bank misalnya ada 4 bank, yang 3 jadi muwakil, yang 1 sebagai leader, berkedudukan sebagai wakilnya. Nah, dalam hal akad ini yang dilakukan adalah akad wakalah bil ujroh ya. Jadi wakilnya nanti yang jadi leader tadi mendapatkan ujroh, dapat upah gitu. Oke, selanjutnya akad antara entitas sindikasi dengan nasabah. Nah, di sini bisa beberapa akad ya teman-teman. Bisa pakai akad jual beli atau albe ya, albe. Jadi nanti bisa jadi jual belinya musawamah ya, dimana harga ditentukan berdasarkan proses tawar menawar dulu ya, atau jual beli murabahah. Murabahah Anda tahu ya, atau jual beli salam, atau jual beli salam paralel, jual beli istisna atau istisna paralel, bisa jadi. Nah, macam-macam kan akadnya bisa digunakan itu. Atau bisa juga dengan akad sewa menyewa, ijaroh ya, ijaroh, akad sewa menyewa. Jadi akad sewa menyewa ini nanti bisa juga ya diakhiri dengan pengalihan kepemilikan objek sewa atau al-ijaroh al-muntakhiyah bitamlik, itu juga bisa. Atau dengan juga akad kerjasama atau musyarakah. Ya. Jadi di mana semua pihak ini menyertakan modal semuanya, ya, musyarakah sabitah, ya, sabitah. Atau akad kerjasama usaha di mana semua pihak ini termasuk menyertakan modal usaha, kemudian modal entitas sindikasi ini dialihkan secara berangsur pada nasabah atau musyarakah mutanakisah juga bisa. Atau pakai akad kerjasama pertanian misalnya muzaroah, mukobaroh, mugorosah dan musafoh misalnya, itu juga bisa. Oke, terakhir adalah ketentuan dalam pembiayaan ini terkait tentang rekening dan dokumen akadnya ya. Jadi dalam hal sindikasi ini dilakukan sama lembaga keuangan syariah, maka rekeningnya, dokumen kontraknya, dokumen-dokumen lainnya ini diadministrasikan atau disusun dalam satu dokumen, Jadi enggak semua bank itu buat dokumen masing-masing, enggak ya. Jadi satu dokumen. Nah, nanti antara lembaga keuangan syariah misalnya kok kerjasama dengan lembaga keuangan konvensional yang tidak syariah gitu, maka harus menggunakan rekening yang terpisah ya, karena ini antara syariah dan tidak syariah, maka terpisah ya, dibuatkan dokumen induk perjanjian kerjasama yang kemudian dokumen ini untuk lembaga syariah tersendiri, untuk konvensional tersendiri. Jadi ada 2 dokumen kalau dia adalah bank konvensional dan bank syariah ya. Kalau sama syariah cukup 1 dokumen, kalau syariah dan konvensional pakai 2 dokumen. Paham ya? Oke, selanjutnya adalah skema pembiayaan ya. Saya langsung saja pakai contoh aja. Misalnya ini contoh project LRT ya, kereta api LRT. LRT ini saya contoh sih, ini bukan di bank syariah tapi kurang lebih kayak gini. Jadi di sini ada kreditur sindikasi, yang bersama-sama bareng-bareng, ada Bank BRI, BCA, Sem Niaga, Bank DKI, Mandiri, BNI dan seterusnya. Ini ikut semuanya untuk membiayai yang namanya project LRT, kereta api, project kereta api. Nah, di sini ada kerjasama antara beberapa bank sindikasi ini, nanti mereka mewujudkan namanya dengan cara
fasilitasi pembiayaan dengan musyarakah al-inan, ya, kerjasama. Akadnya adalah musyarakah al-inan. Seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi masing-masing bank mengumpulkan dananya, jadikan satu. Nah, kemudian yang jadi objek kerjasama ini adalah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah, tentu memiliki persyaratan-persyaratan dan kondisi yang sama ya, yang berlaku untuk seluruh peserta sindikasi. Maka jenis pembiayaan yang diberikan kepada nasabah ini disesuaikan kebutuhan nasabah. Misalnya nasabahnya adalah PT Kereta Api, PT KAI Indonesia gitu. Nah, di PT KAI ini untuk melaksanakan pembiayaan dari peserta sindikasi ke PT KAI ini dibutuhkan yang namanya mudorib. Ya, bukan mudorib. Nah, mudorib ini adalah orang leader. Misalnya bank, di antara bank ini misalnya menunjuk siapa? Misalnya menunjuk Bank BRI, misalnya BRI syariahnya, atau Bank Mandiri, salah satu yang jadi mudoribnya. Gitu ya teman-teman ya. Seperti itu kira-kira skema pembiayaan sindikasi syariah. Selanjutnya mudorib. Oke, yang jadi leader tadi mudorib. Nah, kalau di akad musyarakah al-inan, jadi bobot pekerjaan masing-masing peserta sindikasi ini kan boleh berbeda. Jadi salah satu dari mereka dapat ditunjuk sebagai mudorib atau agennya. Nah, maka secara umum fungsi mudorib ini adalah mengadministrasikan pembiayaan sindikasi ya. Tugas-tugasnya apa aja sih? Nah, tugas-tugasnya adalah ini teman-teman. Yang pertama adalah memonitor rencana pencairan. Pastikan gitu. Nah, jadi tugas mudorib, tugas agen, tugas ketua leadernya ini dia dari leader dari peserta sindikasi ya, bank-bank itu. Nanti tugasnya adalah memonitor rencana pencairan nasabah sesuai dengan proyeksi arus kas atau laporan kemajuan proyeknya. Jadi gimana nanti proses pencairannya, apakah bertahap atau tidak, begitu sesuai gitu. Nah, yang kedua adalah memastikan terpenuhinya syarat-syarat pencairan. Nah, ya, mudorib harus ini memastikan bahwa sudah terpenuhi syarat-syarat pencairan oleh nasabah. Kemudian yang ketiga adalah menagih dana kepada para peserta sindikasi untuk dicairkan kepada nasabah. Selanjutnya menerima angsuran juga. Jadi angsurannya nanti langsung ke satu bank gitu ya, ke satu bank, menerima angsurannya dari nasabah. Baik itu isinya nanti apa namanya dari pokok maupun bagi hasilnya, marginnya ini ya didivisikan sesuai porsi masing-masing, nanti ada pembagiannya. Kemudian yang kelima adalah memonitor penggunaan dana oleh nasabah. Jadi kenapa kok gitu? Karena supaya nanti sesuai dengan rencana penggunaan dan memenuhi aspek syariah. Jadi menginformasikan setiap pelanggaran kepada peserta sindikasi syariah lainnya, misalnya kalau ada pelanggaran. Kemudian yang keenam adalah menginformasikan kepada para peserta sindikasi seperti yang saya sampaikan tadi. Misalnya ada hal-hal yang memang dilanggar oleh nasabah, misalnya nanti bisa disampaikan kepada semua peserta sindikasi untuk diambil kebijakan selanjutnya. Dan yang terakhir adalah mudorib ini juga berfungsi sebagai security agen, ya, dia bertanggung jawab atas kesempurnaan pengikatan dan penyimpanan dokumen-dokumen legal gitu ya, dan lain-lainnya. Nah, inilah di sini makanya kenapa mudorib atau agen atau leader itu dapat tambahan margin. Kenapa? Karena di sini adalah bukan margin, tambahan uang gitu ya, sebagai pengganti dia sebagai wakil gitu ya, sebagai wakil dari peserta sindikasi. Oke, selanjutnya adalah pricing. Jadi salah satu ketentuan dalam fasilitas sindikasi ini ya kesamaan ketentuan dalam persyaratan, termasuk adalah masalah harga, menentukan harganya gitu ya. Mengingat setiap bank ini kan punya kebijakan yang berbeda-beda. Ada yang bank satu misalnya ngambil margin 10%, bank yang kedua 9%, 20%. Terus gimana cara hitungnya? Oke, nanti kita akan bahas. Oke, jadi teman-teman konsepnya ini sebenarnya ada dua untuk pricing ini. Pricing ini ada yang pertama menggunakan metode single prime margin, dan yang kedua ada weighted average margin.
Nah, kalau single prime margin ini adalah mengikuti salah satu margin yang dikeluarkan oleh salah satu peserta sindikasi. Nah, biasanya dia itu diambil margin yang paling tinggi. Misalnya gini, bank A, ada 3 bank ya, bank A, bank B, dan bank C. Masing-masing punya ketentuan margin beda-beda. Misalnya bank A 6%, bank B 7%, bank C ternyata 9% misalnya. Nah, maka untuk kalau metode single prime margin pakai yang ini yang paling besar. Oke, berarti ambil marginnya nanti adalah 9% gitu. Nah, ini beda kalau dengan weighted average margin. Kalau ini itu berdasarkan rata-rata teman-teman, namanya juga average ya. Rata-rata dari margin yang ditetapkan oleh peserta sindikasi. Jadi nanti ambilnya adalah rata-rata. Oke, coba kita hitung. Bagaimana sih caranya? Ya, cara ngitung weighted average margin ya. Nah, misalnya gini. Misalnya ada bank A, bank B, bank C. Oke, bank A, bank B, bank C. Oke, ada bank A, bank B, dan bank C. Masing-masing mereka mengeluarkan plafon masing-masing kan. Misalnya bank A 1 miliar misalnya. 1 miliar. Bank B misalnya 2 miliar. Bank C misalnya adalah 1,5 miliar. Ini berarti terkumpul dana berapa teman-teman? Terkumpul dana 4,5 miliar misalnya. Oke, terkumpul dana 4,5 miliar. Nah, dari sini kita lihat kalau ukuran persentasenya 4,5 miliar di antara bank-bank ini ya, maka kita bisa ambil persentasenya. Nah, berarti 1 miliar dibagi 4,5 miliar dikali 100%. Oh ya. Nah, misalnya ini adalah 22,22%. Nah, dia kan sumbangan porsi dari plafonnya dia kan menyumbang 22,22%. Bukan menyumbang ya. Ikut iurannya itu, iurannya 20%. Kemudian yang 2M berarti dia adalah 44 ya. 0,45%. Kemudian yang 1,5 M ini berarti 33,33%. Maka totalnya 100% kan? Ya, misalnya gini. Oke, kalau di sini bisa kita lihat. Misalnya bank A ini dia menetapkan marginnya itu kan bank kan sendiri-sendiri yang menetapkan marginnya berapa pengennya. Bank A dia ternyata 10%. Ya, marginnya. Kalau bank B misalnya 9% misalnya. Ternyata yang bank C ini adalah 12%. Misalkan enggak apa-apa. Ya, misalnya gini 12%. Nah, maka di sini bisa kita bisa kita hitung kalau berdasarkan weighted average marginnya. Nah, maka caranya adalah dengan cara menghitung ya. Jadi berapa persen margin sindikasi nanti bisa kita hitung di sini. Ya, misalnya ini. Berarti berapa persen nih? Tinggal kali aja ya berarti ya. Tinggal dikali aja. Ya. Jadi dari plafon dari margin porsi sama marginnya berapa persen. Misalnya di sini adalah 22 kali 22% kali 10%, kemudian 44,45% kali 9%, 33,33% kali 12% berapa. Nah, nanti kemudian akan ditotal berapa jumlahnya ya, berapa rata-ratanya. Nah, nanti bisa ketemu kan berapa persennya. Nah, maka kalau perhitungan cepatnya adalah di sini adalah 10,22%. Nah, ini jadi gitu teman caranya. Tinggal mengalihkan porsinya berapa. Nah, porsi dari plafon yang sudah dikasihkan kan di antar bank peserta sindikasi dikali marginnya berapa. Ya, nanti ketemu persentasenya.
sekitar 10,22%. Oke teman-teman, itu cara menghitungnya ya. Oke, selanjutnya adalah aspek hukum teman-teman. Nah, jadi aspek hukumnya gimana ini terkait tentang pembiayaan sindikasi. Nah, karena di pembiayaan sindikasi ini ada 2 tahap pembiayaan ya. Yang pertama adalah pembiayaan musyarakah di antara peserta sindikasi, benar kan? Ya. Tahap pertama adalah pembiayaan musyarakah di antara peserta sindikasi, dan yang kedua adalah akad pembiayaan antara bank peserta sindikasi dengan dengan nasabah. Ya, jadi ada 2. Yang pertama antara peserta sindikasi, dan yang kedua antara peserta sindikasi dengan nasabah. Nah, maka di akad musyarakah ini paling tidak ya harus memenuhi berbagai persyaratan teman-teman. Misalnya para pihak yang berpartisipasi, bank-bank yang berpartisipasi ini dalam pembiayaan sindikasi ini harus ada kan gitu. Kemudian jumlah dananya ya. Jadi pesertanya ada, banknya, jumlah dananya ya kan. Jumlah dana yang ditempatkan oleh masing-masing sindikasi, terus kemudian objek yang mau dibiayai apa kan gitu. Kemudian jangka waktunya kemudian pedomannya gimana cara membagi untungnya nanti, marginnya atau kerugiannya, terus kemudian termasuk menunjuk mudoribnya ya, leadernya siapa nanti, kemudian hak tanggung jawab masing-masing peserta sindikasi gimana. Nah, maka di aspek hukum yang kedua ada yang namanya akad pembiayaan antara entitas sindikasi dengan nasabah. Nah, maka di sini nanti ada beberapa akad ya teman-teman. Ada beberapa akad ya, bisa akad yang seperti saya sampaikan tadi, ada murabahah, salam, istisna, misalnya kalau pakai jual beli. Ya. Kalau pakai bagi hasil berarti ada mudharabah sama musyarakah kan gitu. Kalau faslah lainnya misalnya bisa juga pakai ijarah, hawalah, rahn, qard hasan, qard ya, dan lain-lainnya gitu. Oke teman-teman ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf jika banyak kekurangan. Sampai ketemu kembali di pertemuan berikutnya jika nanti kita kuliah bareng lagi. Saya mohon maaf selama 13 kali pertemuan ini barangkali ada kekurangannya, kehilafannya. Semoga teman-teman mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sampai bertemu kembali. Sehat selalu, sukses selalu ya. Saya hanya bisa menyampaikan seperti ini. Jika banyak kurang, saya sekali lagi maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.